Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah dari Bapak Menteri Agama untuk menjalankan roda kepemimpinan di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesungguhnya ini sungguh sangat berat ya bagi saya karena ini pengalaman baru dalam birokrasi. Tetapi karena ini adalah amanah, ya kita jalankan dengan tulus. Yang penting adalah kita tunjukkan kinerja yang sebaik-baiknya karena ini adalah bagian daripada pengkhidmatan kita kepada umat. Dari inilah kita berharap bahwa apa yang kita lakukan di Kementerian Agama ini akan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya setelah dilantik oleh Menteri Agama pada tanggal 10 Juli 2020, itu tepat hari Jumat, dan setelah Jumat saya dilantik di aula Kementerian Agama secara virtual. Dan ini adalah menjadi momentum yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami lupakan karena disitulah saya telah mendapatkan amanat baru yang diberikan oleh Menteri Agama. Ketika saya dilantik pada tahun 10 itu, saya berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan. Dan kemudian saya mencoba untuk membuat program 100 hari ya. Dan 100 hari ini kita harapkan juga bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, begitu saya dilantik, maka yang harus saya lakukan adalah melakukan koordinasi, membangun jaringan internal di kelembagaan Kementerian Agama. Dan alhamdulillah pada minggu-minggu kedua ya, saya harus melakukan itu semua, mulai dari Kementerian Agama yang ada di Lombok secara keseluruhan, baik itu di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur ya. Itu kita lakukan bersama dalam rangka untuk ta'aruf dan sekaligus memperkenalkan bagaimana program-program ke depan. Dan alhamdulillah itu setengah bulan pada saat saya dilantik sudah selesai semuanya. Kemudian setelah itu saya membangun jaringan eksternal. Jadi saya datang kepada Bapak Danrem, kemudian Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, kemudian Kajati, dan lembaga-lembaga lain, kemitraan yang tentunya juga akan bisa diajak untuk bermitra dengan Kementerian Agama. Karena memang pada prinsipnya bahwa Kementerian Agama ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa mereka-mereka itu. Dan alhamdulillah 1 bulan itu sudah clear semuanya, saya membangun jaringan itu. Nah, setelah kita melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal, kemudian kami langsung dalam 1 bulan itu merapat ke Kementerian Agama dan saya harus bertemu dengan Bapak Menteri Agama. Itu persis 1 bulan saya lakukan. Saya harus bertaaruf dan kepingin silaturahim dengan Bapak Menteri, dan alhamdulillah saya diterima di ruangan beliau dengan baik. Dan beberapa pesan dari Pak Menteri juga disampaikan, tentu kinerja yang baik, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan koordinasi yang baik, terutama juga untuk membangun moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat. Dan saya pikir itu adalah satu hal yang luar biasa ya. Oke, sambil santai ya, saya duduk dulu. Nah, ini nampaknya juga asik sekali ya. Ya. Nah, sampai di situ yang kedua yang saya lakukan, jadi koordinasi juga dengan kementerian ya. Dan baru kemudian saya melakukan yang ketiga yang harus saya lakukan itu adalah pembenahan, yaitu sistem di Kementerian Agama itu dengan merubah wajah Kementerian Agama dengan PTSP-nya. Karena PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ini adalah menjadi alat kita untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa sesungguhnya di Kementerian Agama pelayanannya sudah dicoba untuk melakukan online. Dan inilah
yang sudah kita lakukan, alhamdulillah bahwa sesungguhnya PTSP ini nanti akan menjadi alat kita, menjadi corong kita ke masyarakat, karena seluruh pelayanan-pelayanan itu nanti juga akan melalui satu pintu itu. Dan kita berharap bahwa dengan adanya PTSP ini nanti juga akan terintegrasi semua. Terintegrasi seluruh kementerian agama yang ada di kabupaten kota. Bahkan kita berharap nanti akan bisa terintegrasi dengan kelembagaan-kelembagaan lain yang memang sudah menjadi mitra kita. Misalnya nanti ada pengadilan, itu bagaimana bisa link ke sana. Kemudian nanti ada Dukcapil yang berkeinginan kita untuk bisa link juga begitu. Ada kementerian-kementerian yang lain untuk bisa link, sehingga nanti dalam pekerjaan kita di Kementerian Agama itu bisa dilakukan secara gotong royong, dan ini menjadi ikon dari Pak Jokowi sebagai presiden kita. Saya pikir ini yang saya lakukan dalam 100 hari itu, jadi 3 ya. Kemudian yang keempat yang saya lakukan untuk menopang itu semua, maka menata sistem organisasi di Kementerian Agama. Dan kita mulai dari mapping dulu, mapping untuk pegawai-pegawainya untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya. Maka kemudian kami lakukan yaitu dengan model asesmen ya. Dan asesmen ini juga sudah kami lakukan bersama dengan pusat ya, dengan Karo Kepegawaian ya. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari SDM yang mumpuni, SDM yang bisa sesuai dengan tempatnya, sehingga tidak comot-comot saja, tidak like, dislike, tetapi kita berdasarkan hasil uji kompetensi itu, baru kemudian nanti kita letakkan sebagai jabatan. Nah, jadi 4 itu yang sudah kita lakukan. Dan kurang 1 ini menggenapkan 100 hari saya, karena insya Allah kurang 8 hari lagi, tanggal 20 bulan Oktober, itulah menjadi genap 100 hari pekerjaan saya di Kementerian Agama ini. Dan alhamdulillah ya, jadi 100 hari nanti tanggal 20 mestinya sudah yang terakhir itu akan ada pelantikan ya, akan ada pelantikan pejabat-pejabat eselon 3 ya. Ya, jadi setelah kita melakukan pelantikan terhadap kepala-kepala Kementerian Agama pada 100 hari saya, itu baru kita akan bicara tentang program ya. Oke, ikuti saya. Kita duduk di Burga ya, biar santai. Dan tentu kita berharap bahwa nanti kalau sudah kita memetakan itu semua, kita menempatkan jabatan-jabatan itu, ya kita berharap mereka langsung go ya kan, pergi untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing. Saya pikir kita harapkan nanti mereka juga akan bersama-sama memiliki kinerja yang baik ya, dan melakukan apa yang menjadi program di Kementerian Agama. Dan saya selaku Kakanwil yang memiliki program Gema Zikir, gerakan Kementerian Agama menuju zona integritas kepedulian individu religius, itu tentunya juga kita harapkan semua kepala kantor Kementerian Agama di seluruh kabupaten CNTB juga bisa bersama-sama untuk mendukungnya dan melaksanakan itu semua. Insya Allah dengan kinerja yang baik ya, kinerja yang tulus, pasti juga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua, dan bahkan juga Allah akan memberikan keberkahan. Ingat bahwa kerja yang baik pasti juga akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi siapa saja yang bekerja dengan tulus, kerja baik, maka insya Allah juga akan kembali kepada diri kita. Bagi yang tidak baik, ya pasti akan kembali. Nah, maka dari itu saya menghimbau dengan 100 hari pekerjaan saya di Kementerian Agama ini, mudah-mudahan ini adalah akan memberikan satu memberikan satu dorongan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, di 100 hari saya ini alhamdulillah ketepatan juga bersama dengan Hari Santri Nasional tanggal 22. Saya tanggal 20 itu sudah selesai 100 hari, dan tanggal 22 itu ada Hari Santri Nasional. Dan insya Allah
di 100 hari ini akan kami tutup sebagai rasa syukur kita kepada Allah sudah terlaksana semuanya, termasuk juga nanti akan ada pelantikan itu ya. Maka kita akan melakukan semaan Al-Quran, khotmil Quran bersama para hafidhul Quran, dan kemudian ditutup malamnya dengan haflah Lailatul Qiraah oleh para qori internasional. Ini berharap mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Baru kemudian kita nanti akan landing menuju kepada program. Terakhir, saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2020 atau 22 Oktober 2020. Selamat dan sukses. Selamat Hari Santri, Santri Sehat Indonesia Kuat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.